Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik saja semuanya ya. Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Budi dipimpin kepada Anda untuk berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapanya maka kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Yanti. Yanti kenapa? Nanti Pak. Sakit ya. Apakah ada lagi yang Tidak Pak. tidak hadir? Tidak. Saja ya. Apakah Yanti sudah ada? Sudah Pak, sudah. Baiklah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun sebelum memasuki materi, Bapak ingin menanyakan kepada kalian materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Ada yang masih ingat? Proses masuknya Hindu-Buddha Pak. Iya, proses masuknya Hindu-Buddha. Karena kemarin kita sudah membahas tentang proses masuknya Hindu-Buddha, hari ini kita akan membahas materi tentang pengaruh. Jadi setelah proses kita akan membahas tentang pengaruh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni silakan Najib dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, seperti yang sudah dibayangkan Najib, peserta didik mampu menganalisis pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memasuki materi dan kalian melakukan diskusi di sini, Bapak akan memberikan orientasi materi. Sebelumnya di sini Bapak sudah menampilkan video foto terkait dengan interaksi yang dilakukan oleh dua pihak. Pertama, Bapak di sini ingin menanyakan kira-kira foto yang di sini, orang yang di sini ini kira-kira orang yang datang dari mana? Cina Pak. Karena dilihat dari pakaiannya Pak. Nah, betul sekali. Kemudian adapun selain orang-orang Cina, kira-kira anak-anak di sini ada juga orang-orang dari bangsa mana? Dari Barat Pak. Dari India, Pak. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apa yang dilakukan bangsa Cina berbagai Dagang, Pak. betul sekali, berdagang. Kemudian kira-kira dari proses perdagangan tersebut apakah ada interaksi yang dilakukan? Ada Pak. Betul sekali, ada. Apakah interaksi yang dilakukan bangsa Cina dan bangsa India ini merupakan asimilasi atau akulturasi? Namun sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu asimilasi? Belum Pak. Saya tahu, Pak. Ya, jadi asimilasi itu Bapak jelaskan sedikit. Jadi asimilasi bisa digambarkan seperti ini, di mana kebudayaan lama dan kebudayaan baru digabungkan akan menghasilkan kebudayaan yang baru. Kemudian akulturasi bisa digambarkan seperti ini, di mana kebudayaan lama bertemu dengan kebudayaan baru akan menghasilkan kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan lama. Nah, baiklah karena di sini kira-kira dari interaksi yang dilakukan oleh masyarakat bangsa India dan Cina tadi dengan bangsa di Nusantara, apakah merupakan bentuk asimilasi atau akulturasi? Akulturasi Pak. Asimilasi, Pak. Akulturasi. Baiklah, kita tampung dulu pernyataan kalian bahwa interaksi yang dilakukan bangsa Cina dengan bangsa India dengan bangsa Indonesia merupakan bentuk interaksi akulturasi. Untuk mencari tahu hal tersebut, di sini Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Oh ya, sebelumnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Sudah, Pak. Nah, di sini Bapak akan memberikan LKPD.
Makasih Pak. Nah, di AKPD tersebut terdapat dua soal. Untuk soal pertama bisa dikerjakan oleh kelompok 1, soal nomor 2 bisa dikerjakan oleh kelompok 2. Untuk itu silakan anak-anak bisa mencari materi atau sumber referensi di video atau buku dan juga internet. Silakan bisa dimulai. Ya, anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Jadi di sini kita akan masuk pada step berikutnya. Di sini Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama di sini tugas pertama yakni tentang apa tugasnya? Nanti tolong dibacakan. Yang pertama, faktor yang mendukung proses masuknya hidup muda. Ya, yang pertama yakni tugasnya menjelaskan tentang faktor pendukung masuknya hidup muda. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Hairul Najib, absen nomor 2. Akan menjawab pertanyaan pertama, faktor yang mendukung proses masuknya hidup muda. Yang pertama, masyarakat Indonesia bersifat terbuka. Yang kedua, adanya kesamaan dengan kepercayaan lama, yaitu animisme dan dinamisme. Yang ketiga, adanya dukungan dari penguasa di Nusantara. Nah, itu tadi beberapa jawaban dari teman-teman kalian terkait dengan faktor pendukung masuknya ajaran Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya apa tadi, Nazaki? Pengaruh Hindu Buddha di dalam. Tadi apa pertanyaannya, Nazaki? Pengaruh hidup Buddha Pak. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompok. Baik Pak, jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu terdapat beberapa bidang. Yang pertama itu mengenai bidang pemerintahan, politik, kemudian bidang sosial, ketiga itu arsitektur atau bangunan, yang keempat itu adalah dari bidang agama, dan yang kelima itu ada bahasa atau sastra. Ya, silakan tolong dibacakan contoh di masing-masing bidang. Nah, sepertinya salah satunya itu di bidang sosial yaitu mengenai sistem kasta. Jadi di bahasa itu ada kasta tertinggi, rendah, dan menengah. Kemudian ada juga dari bidang agama, seperti contohnya mengenai sistem kepercayaan dari setiap manusia, Pak. Untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh bintang, Pak. Silakan bintang. Ya Pak, perkenalkan saya Bintang, absen 45. Di sini saya akan menambahkan Pak, tadi bidang yang belum dibahas tentang bahasa dan sastra. Bahasa itu mengenal bahasa Sanskerta Pak dan Budi Pallawa, yaitu tulisan Jawa kuno Pak. Ya, itu tadi presentasi hasil diskusi oleh beberapa kelompok. Jadi pada pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, yakni salah satunya kesamaan kepercayaan.
di mana masyarakat Indonesia sebelum masuknya Hindu-Buddha mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme ya, serupa atau mirip dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Kemudian pertanyaan yang kedua membahas tentang pengaruh di bidang-bidang tertentu seperti bidang pemerintahan. Di sana tadi sudah dijelaskan ada pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang mana tadinya orang-orang di Indonesia memiliki sistem suku. Jadi setelah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem suku ini berubah menjadi kerajaan. Adapun kepala suku di sana diangkat menjadi raja. Nah, itu merupakan salah satu bentuk akulturasi yang terjadi setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa masuknya di Hindu-Buddha di Indonesia merupakan bentuk akulturasi. Jadi pernyataan awal kita, hipotesis awal kita tadi sudah terjawab ya. Ya, Pak. Hore. Bahasa saya, Pak ya. Ya, baiklah, karena itu tadi pembahasan materi kita tentang pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah sudah menyenangkan? Sudah, Pak. Materinya menjelaskannya. Iya, Pak. Sekali ya Pak, mantap sekali. Baiklah, kira-kira seperti itu tadi pembahasan kita tentang materi pengaruh Hindu-Buddha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.